Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama dalam perenungan firman Tuhan berdasarkan 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 14 sampai yang ke-20 dengan perikop rendahkanlah dirimu. Sebelum kita bersama dalam pemberitaan dan perenungan firman Tuhan, mari sejenak kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Saat ini kami siap untuk menyampaikan, mendengar, merenungkan, dan belajar dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai, memperlengkapi, sehingga semua ini kami bisa lakukan dengan benar seturut sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini, saya akan memberikan tema perenungan firman Tuhan, yaitu kelebihan yang menjadi kekurangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang pasti memiliki yang namanya kelebihan atau keistimewaan. Tapi di sisi lain, juga memiliki kekurangan atau keterbatasan. Kelebihan bisa terwujud dalam hal memiliki kekayaan atau status sosial yang tinggi, atau juga dapat dilihat dari segi kearifan, kepintaran, kebijaksanaan, dan berbagai talenta lainnya. Hal ini bisa kita lihat juga seperti yang disinggung oleh Rasul Paulus dalam ayat-ayat sebelum nas kita hari ini, baik dalam ayat 8, ayat 10 yang dapat terlihat dalam kehidupan jemaat Tuhan yang berada di Korintus. Tetapi kelebihan-kelebihan itu justru akan menjadi kelemahan atau kekurangan ketika kelebihan menjadi kesombongan. Ketika kelebihan menjadi satu hal yang dipakai untuk meninggikan diri, menganggap diri lebih, menganggap diri mampu, menganggap diri istimewa, sementara di sisi lain dipakai untuk merendahkan, meremehkan, atau menghinakan orang lain. Kita ingat, kelebihan seperti ini akan menjadi kekurangan sebagai orang percaya. Sebab kelebihan yang disertai dengan kesombongan atau meninggikan diri, pada dasarnya nanti akan menjadi awal suatu kejatuhan. Seperti pernah diingatkan oleh Tuhan Yesus, misalnya dalam Lukas 18, ayat 14b dan seterusnya, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, tetapi barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui nas hari ini Rasul Paulus menegur orang-orang yang menyombongkan atau meninggikan diri karena kelebihan-kelebihan mereka. Teguran ini tidak maksud untuk memalukan, tapi sebagai suatu bentuk kepedulian dan kasih. Sama seperti kepedulian dan kasih seorang bapak kepada anak-anaknya dalam ayat 14. Sehingga seorang bapak yang mengasihi dan peduli kepada anak-anaknya ingin agar anak-anaknya memiliki sikap, sifat, perilaku yang baik. Dalam tegurannya Rasul Paulus mengingatkan supaya para pendengarnya rendahkan diri dan belajar dari teladannya dalam ayat 16. Dan menerima Timotius yang diutus olehnya untuk mengingatkan mereka dalam ayat 17. Saudara-saudara sekalian, merendahkan diri di sini tentu bukanlah dalam pengertian rendah diri secara negatif. Sebab seperti kita ketahui, ada juga pengertian rendah diri secara negatif. Misalnya minder, tidak pede, selalu grogi, selalu merasa malu di tengah orang banyak, dan seterusnya. Merendahkan diri di sini sama sekali tidak dalam pengertian demikian. Tapi merendahkan diri yang disampaikan di sini sudah pasti menyangkut dalam hal sekalipun punya kelebihan,
sekalipun punya keistimewaan, sekalipun punya kemampuan, banyak talenta, atau memiliki kekayaan, status sosial yang tinggi, dan seterusnya, tapi tidak sombong, tidak meninggikan diri, dan tidak menggunakannya untuk menghinakan atau merendahkan orang lain. Dan inilah merendahkan diri yang dikehendaki oleh Rasul Paulus, dan yang juga dapat menjadi contoh dan teladan yang bisa kita pelajari dalam kehidupannya, juga merendahkan diri ala Kristus. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat 3 dan seterusnya, di situ jelas kepada kita disampaikan seperti apa pengertian merendahkan diri yang dimaksud oleh firman Tuhan. Misalnya saya baca demikian dalam Filipi 2 ayat 3 dan seterusnya. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan dalam ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah merendahkan diri yang dimaksud sesuai firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, melihat nas firman Tuhan untuk kita hari ini, mari bersama-sama kita diingatkan, apapun kelebihan kita, keistimewaan kita, keutamaan kita, kekayaan kita, kedudukan sosial yang tinggi, dan berbagai talenta lainnya yang luar biasa yang kita miliki, hendaknya itu menjadi sesuatu yang kita syukuri di hadapan Tuhan. Dan janganlah kelebihan yang kita miliki menjadi suatu kesombongan atau meninggikan diri. Sebab ketika kelebihan yang dimiliki menjadi suatu kesombongan dan meninggikan diri, itulah kelebihan yang akan menjadi kekurangan kita di dalam Tuhan. Sebaliknya sebagai orang percaya, kita selalu rendah hati, merendahkan diri baik di hadapan Tuhan dan dengan sesama kita. Dalam iman dan hati sebagai orang percaya, kita selalu punya prinsip. Segala yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan. Dan kita menjalani, menikmati semua. Di luar Tuhan, kita tidak akan bisa apa-apa. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Diberkati kita yang mendengar, menerima dengan sukacita, mengimani, dan memberlakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah menyampaikan dan mendengar firman-Mu hari ini. Kiranya Roh Kudus yang melengkapi, menyempurnakan, dan memeteraikan firman itu dalam setiap hati kami. Serta menolong kami untuk memberlakukannya dalam seluruh hidup kami. Karena firman Tuhanlah yang akan menuntun kami kepada keselamatan oleh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.